Pas tepat. Dari gambar gue apa tinggian saya udah tinggi apa tinggi anjing hadir di tempat ini dan menjadi sebagai duduk di kursi ini yang terakhir. Jadi saya mempersiapkan pledoi ini betul-betul secara eksplisit yang saya bicarakan dari awal tentang hidup saya sebenarnya, dan juga harapan saya dan doa saya selalu ya keputusan nanti sepantasnya. Saya juga nggak menyatakan kalau saya secara murni gitu ya, secara murni memang tidak bersalah. Nggak, saya tahu saya bersalah. Saya bersalah yang paling penting bersalah kepada diri saya sendiri. Berkali-kali selalu jatuh dan jatuh lagi. Dan ya saya berharap ini bisa menjadi salah satu contoh dan pengingat dan yang membuat saya untuk betul-betul obat yang paling mujarab saya bisa berhenti dari kecanduan narkoba. Dan saya berharap sekali dukungan dari semua masyarakat, dan saya berharap sekali dukungan atas perjuangan saya untuk melawan adiksi saya ini dari keluarga, dari teman-teman dekat, semuanya. Dan sudah lega aja Bang Mar, lega masih. akhirnya ini hal yang nggak pernah saya ceritakan, nggak ada karena saya dibayar, ya kan, nggak ada karena saya apa. Ini saya menceritakan ini tentang nasib hidup saya ke depan, dan sekaligus saya membuktikan kalau saya tahu saya salah. Saya bersalah menggunakan narkoba. Saya bersalah alasan apapun yang saya lakukan. Saya bersalah. Saya korban. Saya sakit. Dan alhamdulillah menjaga recovery is like cycling. Whenever you stop, you fall. So it's like saya harus terus mempertahankan recovery saya. Maka saya minta dukungan juga pada semua masyarakat. Dan ya, di sini ada tempat yang betul murni untuk saya sampaikan. Tadi kamu membahas masa penyesalan kamu waktu dengan anak salah satu kamu akhirnya bilang di sini tempat terakhir karena anak-anak itu atau ada alasan lain? Ya, anak-anak itu ya pasti nomor satu. Saya sebagai bapak telah buang waktu saya kebersamaan saya ya. Nggak balik lagi gitu kan. Saya nggak tahu bagaimana keadaan saya sekarang, gimana mereka sudah besar, tapi saya nggak bisa melihat perempuan yang saya nggak bisa melihat perspektif. Pasti anak-anak saya sangat di luar saya bersama mamanya gitu kan. Saya juga bahagia gitu kan bersama mamanya di sana, dan bisa mendapatkan bapak lah yang benar lah, yang baik lah, nggak seperti saya lah. Jadi gitu. Nanti kamu bisa memastikan setelah kamu keluar dari sini kamu akan duduk jadi orang yang baik seperti itu tadi. Saya akan
berusaha menunjukkan bahwa saya Islam dan saya berusaha untuk menunjukkan bahwa saya bisa menjadi contoh, karena memang saya sebagai public figure harus menjadikan contoh sebagai orang penyalahguna narkoba yang berjuang melawan adiksi ini. Ya, sekali lagi itu aja sih. Saya pamit ya. Terima kasih. Pesan-pesan buat anak apa Mas? Jangan dong sedih. Oke. Ya, makasih Mas. Dari gambar gue petinggian udah ada yang lebih tinggi apa tinggi. Iya. Anjing Mancing mania mantap. Oke, kopinya dokter kaminya sekarang. Siapa ini kabel copot dulu dong. Bahaya ini bahaya. Dok, boleh deh. Nah, Kaca. tapi tadi kami ceritanya ada iya, semuanya mau tanya. Baik aja, kita juga masih ya sedikit dok, ini sedikit dok. Tangan gua. Kita di sini. Bahaya boy. Kalau ngomong-ngomong udah. Balik sih. Begitu arang. Yuk kita lawyernya aja. Mario. Ih, kenapa sih dia teman nggak ngomong? Ini lo mau jalan Semangat. Bang Iwan.
Kita tinggal nunggu kuasa hukum dari Mardhani ya teman-teman. Tadi seperti kita ketahui bahwa hari ini sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan dari terdakwa Mardhani, di mana intinya dia sangat menyesal atas keterlibatannya mengkonsumsi obat terlarang ya teman-teman. Cuman dia membantah bahwa dia terlibat dalam pengedaran yang ia dituduhkan selama ini ya teman-teman. Dia hanya mengkonsumsi, tidak mengedarkan. Tadi udah pulang, dokternya sudah pulang. Belum. Ya, tadi sudah dibacakan pledoi atau nota. Ajan, buka puasa ya. Akhirnya aman mengungkap dan tidak terjadi ungkapan di depan publik seperti apa? Ya, ini kan baru ya, pertama kali ya, apa diungkapkan kisah itu. Saya sudah 3 kali ya menangani perkara Mardi, saya baru mendengar kisah bahwa dia kehidupannya bagaimana, zaman mudanya, zaman anak-anaknya, ya kita ikut sedih juga ya. Berarti kan ya dia atau itu adalah kesalahan dia kan, akibat pergaulan. Ya kadang-kadang prestasi juga, kadang-kadang ya pengaruh narkotika ini memang harus dikawasi. Kalau saya menengok dari riwayatnya Ahmad tadi, ya ini tidak bisa pas juga. Dia bisa terlibat narkotika itu kan narkoba yang pertama ya itu pengaruh lingkungan. Ya pengaruh lingkungan pergaulan. Dan kemudian kadang-kadang ya akibat kerja yang keras juga yang membutuhkan obat merangsang penenang. Ini kan harusnya dan bercerita kisahnya ini bisa jadi pedoman para orang yang kerja keras. Ya walaupun pasti kita melakukan sangat berbahaya. Jadi mudah-mudahan juga didengar BNN bagaimana dia bisa mengedukasi para artis, ya kan, dia bekerja yang lebih muda, obat-obatan kita minta aturannya BNN yang ditugaskan oleh negara dengan dibiayai oleh uang rakyat, konsumsi juga segera kita bekerja dan kalau kita lihat dari kita bekerja dan kalau kita lihat dari 4 kali perkara aman ini kita tangani, kebanyakan asesmen akhirnya kan banyak ada isu kelola kalau asesmen itu
itu asesmen itu sulit ya. Bila hakim melaksanakan bingung untuk melaksanakan ini, buat kita ada pengadilan. Pada waktu menangani kasus aman, ada penetapan hakim memerintahkan jaksa untuk melaksanakan sesuai peraturan pada waktu 24 yang kasus yang ketiga itu. Nah, penetapan itu sudah keluar, tapi jaksa tidak bisa melaksanakan. Kenapa? Ya karena ini kan biayanya mana ada ini. Kalau penetapan biayanya bukan oleh apa? Biaya apa? Padahal kan ya kalau yang lain katakan bagaimana dia negara. Nah ini kadang-kadang yang berhubung menurut saya edukasi ini dibicarakan 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 sebenarnya bingung dan dilaksanakan program ini kan memang presiden harus bertahan supaya generasi muda ini bisa terbebas dari dan menjadi perhatian juga hakim dengan sejarahnya mudah-mudahan beliau bisa memberikan realisasi fakta yang persidangan kan jelas faktanya ada, yang bukti yang nyata dipegang orang itu tidak ada. Ya mudah-mudahan kasus ini dengan bantuan rekan-rekan media bisa jadi perhatian BNN dan terutama Pak Presiden juga Komisi DPR yang membidangi narkotika ini bisa membuat undang-undang baru. Jangan para penyalahguna narkotika itu yang diobjek kan setiap kasus dibawa karena pidana terus kemana pidana itu kan cuma diobjek dan diobati orang di penjara kan ya penjara kita harus cerita dari para saksi yang mantan napi kan bukan biaya murah ya semua harus begitu cuma pengakuan dari persidangan bukan arah dari dengan adanya media ini dia perhatian supaya masalah narkotika kalau dari kita aman sana supaya itu orang apalagi kalangan orang lain yang bekerja seperti sini mati tadi udah komunikasinya sejauh ini seperti apa? yang pertama ya sementara baru foto itu yang dikasihkan nanti ya ini kan kita juga nanti akan bicara dengan Ahmad Badiang
dia kedua dia akan lari sepanjang kasusnya PHK 2,8%. Saya berhak untuk melaksanakan, meminta beliau untuk dilaksanakan si keputusan pengadilan Rahmat tentang percaya masalah hak asuh anak. Hak asuh anak itu memang jatuh kepada diri, tapi memberi kebebasan ke aman kapan saja untuk urusan bersama anak. Nggak bisa dilarang. Tapi kan selama ini aman kan, saya tanya kan, dia masih merasa dirinya salah. Ya, dia tidak mau mengorbankan anak. Maksudnya psikologi. Oke? Bisa lagi. Ya. Nanti. Hah?